ada 4 hal yang mesti diperhatikan oleh umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyangkut tentang keberadaan dinul Islam ini. 4 hal ini adalah fundamennya agama. Yang pertama, kedatangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang muslim yang baik, kalau kita sayang kepada baginda Rasulullah, kita cinta kepada baginda Rasulullah, ini hal yang paling penting untuk kita camkan, kita ketahui siapa Rasulullah, bagaimana keluarga Rasulullah, bagaimana pola hidup baginda Rasulullah, siapa sahabat-sahabat baginda Rasulullah, siapa-siapa seperjuangan pelanjut cita-cita Rasulullah. Itu sangat penting karena itu adalah fundament awal. Olehnya itu setiap tahun kita peringati ini dengan bahasa memperingati Maulid Rasulullah. Apalagi suasana sekarang, kadang anak-anak kita lebih tahu idola-idolanya, sesama pemuda yang dia idolakan, hobinya dan segala macam, dibanding dengan sejarah baginda Rasulullah itu sendiri. Padahal ini adalah satu penguatan bahagian dari kecintaan kita, mahabbah kita kepada dinul Islam ini. Sebab ini bahagian dari tauhid. Sebab peninggalan sejarah masa lalu itu sangat penting, sangat penting, sangat penting. Itu Maulid. Yang kedua, apalagi bentengnya agama ini supaya bisa agama ini bertahan, dinul haq ini bertahan. Yang kedua, kita mesti mengetahui bagaimana hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekkah ke Madinah. Itu juga awal hijrah, disitulah awal tonggak sejarahnya kekuatan dinul Islam ini. Di setiap hijrah, tolong Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Camat, Pak Lurah, Pak Desa, ayo kita semarakkan ini. Supaya apa? Supaya kita kenal, anak-anak kita tahu kenapa Rasulullah hijrah, kapan Rasulullah hijrah. Di sejarah-sejarah, buku-buku sejarah SD, TK, TPA, tolong disampaikan itu wahai ustazah yang punya TPQ, TPA, taman bermain macam-macam itu, PAUD, diceritakan kepada anak-anak kita bagaimana hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah hijrah dari Mekkah ke Madinah. Kenapa? Rasulullah hijrah itu dengan siapa? Apa kekuatan yang dibawa oleh baginda Rasulullah sewaktu hijrah? Itu semua mesti disampaikan, ditanamkan di dalam fikiran anak-anak kita. Jangan kita sepelekan. Sebab sekali lagi, hal ini juga menyangkut tentang ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kecintaan kita kepada dinul Islam ini. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apalagi pulang Makkah, yang ketiga adalah Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tonggak sejarah yang paling menentukan juga di dalam agama Islam ini. Bahwa bagaimana itu baginda Rasulullah menerima sholat itu. Makanya didik anak-anakmu itu, cintai masjid. Kalau Anda datang untuk salat berjamaah, jangan datang sendiri, bawa anakmu itu, duduk berdiri di sampingmu supaya dia tahu, oh ini agama ayah saya, oh ini agama ibu saya, oh ini sejarah-sejarah keberadaan agama Islam saya.
Penting Bapak. Kalau hanya kita yang ikutin kisah-kisah hikmah Isra Mi'raj, pulang anak kita tanya, coba ditanya anak kita, nah di mana baginda Rasulullah itu menerima sholat? Dia bilang, saya tidak tahu juga mama sambaran tong ini tanyakan. Sebab kenapa? Tidak dibiasakan telinganya mendengar sejarah-sejarah Islam itu. Tidak dibiasakan mendengar telinganya tentang maulid Nabi. Tidak dibiasakan telinganya untuk mendengar bagaimana hijrahnya Rasul. Tidak dibiasakan telinganya untuk mendengar bagaimana Isra Mi'raj. Tidak. Sehingga pelan-pelan tak kikis tauhidnya. Pelan-pelan dia buta tentang agamanya. Dan gampang dimasuki oleh orang-orang yang tidak menyenangi dinul Islam. Dulu tahun-tahun 80-an 70-an saya tidak tahu dibantai, tapi saya keliling Sulsel dulu bersama bapak saya, ayahanda saya, sampai jam 3 malam itu dibaca itu lontara itu tentang Mirajatna Nak Bita. Kita duduk di situ dengan pakai pelita, dengar pakai bahasa Bugis, pakai bahasa Makassar. Jadi enak masuk tauhid itu, enak masuk itu. Pendidikan dinul haq itu, diniyah itu. Sampai jam 3 malam biasa, sudah sholat, sudah makan, pakai pelita kasihan. Dibaca itu lontarakna Mirajatna Nak Bita, lontarakna maudukna Nak Bita, nilasukanna Nak Bita, lontarakna, semua lontara indah sekali. Ini kearifan lokal yang mesti dihidupkan. Untuk apa? Penguatan tauhid anak-anak kita ke depan. Kalau tidak, dia akan hilang dan dia akan bangga dengan sejarah orang lain, sejarah bangsa lain, sejarah hal-hal yang berhubungan dengan sejarah-sejarah jahiliyah, sehingga sejarah Islami itu hilang pelan-pelan. Itu yang ketiga. Jadi maulid Nabi, Isra Mi'raj, hijrahnya Nabi. Kemudian yang keempat, bentengnya agama adalah apa? Kita mesti mengetahui dengan baik dan benar tentang turunnya wahyu nuzulul Quran pada 17 Ramadan. Ayo, yang punya majelis taklim ibu-ibu Masjid Agung ini, Masjid Agung Syekh Abdul Ghani ini, tolong panitianya bikin lomba di sini, lomba tajwid, lomba menghafal Quran, lomba apa? Untuk apa? Supaya ada kedekatan anak-anak muda kita tentang agama. Bahkan ada lomba kasidah, lomba rebana. Suasana masyarakat muslim itu indah sekali. Ayo Bapak, kalau kita tidak lawan syiar-syiar jahiliyah, kita lawankan dengan syiar-syiar Islami, insya Allah. Untuk apa? Untuk anak-anak kita ke depan.